liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa inasi bi taqwa wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa asbi sayyi'atan hasanatan wa khalqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga pada kesempatan sore hari ini dalam kondisi iman dan Islam sehat walafiat kita dapat mendengarkan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilm. Tentunya kita semua berdoa berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan semakin hari kami bertambah kualitas ilmu, bertambah kualitas amal saleh dan bertambah kualitas iman dan takwa kita yang dengan bekal iman takwa itulah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dari bantu dua dan uswah hasanah kita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir kita kelak, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, alhamdulillah bulan lalu kita sudah menyelesaikan pasal yang kedua, bab yang pasal yang kedua, bab yang ketiga dari pembahasan kitab tauhid jilid pertama karena Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan. Maka biasanya kalau sudah selesai materi itu ulangan harian. Berhubung ngaji kita enggak tiap hari, jadi ulangannya ulangan. Sudah siap, Bu? Silakan siapkan kertas dua lembar, tulis nama, alamat, nomor KTP, tempat tanggal lahir, jangan lupa nomor sepatu. Kata ibu-ibu yang datang tuh bagi yang hadir. Kita lanjut pasal yang ketiga, yaitu tasyrik atau syariat. Kalau tidak kelihatan, kalau tidak jelas, bukan salah tulisannya ya, salah papan tulisnya, karena bersih. Bagian terpenting ketika kita mempelajari tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah apa yang disebut dengan tasyrik atau syariat. Seperti itu. Karena isi dari ibadah itu terangkum dalam yang disebut dengan tasyrik atau syariat. Apa itu tasyrik atau syariat? Kita buka dulu dalilnya untuk mendekatkan kita pada pemahaman. Silakan dibuka surat nomor ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-13.
syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu minad din, dari ad-din, ma wassa bihi Nuhan, apa yang juga pernah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan juga kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang Allah wasiatkan juga kepada Ibrahim. Wa Musa, dan juga Nabi Musa. Wa Isa, dan juga Nabi Isa. Jadi Allah menetapkan syariat bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada Nuh, kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. An-aqimuddin, agar kalian menegakkan diri, wa la tatafarraqu fihi, dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi, sangat berat dirasakan dan dikerjakan, dilaksanakan oleh orang-orang yang musyrik terhadap seruan Allah, yaitu untuk menegakkan syariat, untuk menegakkan diri. Allahu yajtabi ilaihi may yasha, Allah memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang mau kembali kepadanya. Ini ayat pertama yang membahas tentang masalah syariat. Yang kedua, itu bisa buka surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat yang ke-18. Silakan. Kemudian kami berada di atas suatu syariat atau peraturan dari yang bisa pada itu, maka itu juga syariat itu, dan janganlah kami ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Yang di Quran terjemah Ibu di dalam kurungnya peraturan. Minal amr, dari urusan. Yang dimaksud urusan itu adalah agama itu, yaitu dinul Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kau yang Muhammad berada di atas suatu peraturan dari dinul Islam. Fattabi'ha, maka ikutilah peraturan itu. Ikutilah aturan yang ada di dalam dinul Islam. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui. Allah memakai bahasanya halus, layak namun memakai firman orang yang belum mengetahui. Kalau belum mengetahui itu, dari yang tadinya belum tahu bisa berubah menjadi tahu, kalau dia mau tahu. Begitu. Jadi Allah nggak langsung bilang jangan
bodoh. Kenapa? Karena orang-orang yang mengajak kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, boleh jadi dia bodohnya karena belum tahu. Dia bodohnya karena belum dapat informasi, belum ngaji bahasa kita. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan membawa kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, isi kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran yaitu membenarkan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab yang sudah pernah dulu turun sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran diturunkan itu untuk menjaga apa? Menjaga keautentikan, menjaga keaslian isi kandungan kitab suci yang sebelumnya. Maka rumusnya, kalau isi kandungan kitab suci sebelum Al-Quran yang hari ini ada itu bertentangan dan bertolak belakang dengan Al-Quran, maka bisa dipastikan kitab suci itu palsu. Ya Bu? Bu? Jangan ngantuk. Jadi kalau isi kandungan kitab suci sebelum Al-Quran, kitab suci sebelum Al-Quran apa aja? Zabur, Taurat, Injil. Kalau kita baca hari ini, ada orang yang ngaku punya Zabur, ada orang yang ngaku punya Taurat, ada orang yang ngaku punya Injil. Kita baca isinya, ternyata bertentangan, kontradiktif dengan isi kandungan Al-Quran, maka bisa dipastikan bahwa kitab suci tersebut palsu. Kagak pakai aspal lagi, palsu. Kenapa? Karena satu, Quran itu isinya bilhaq, yaitu kebenaran. Yang kedua, musaddiq, yaitu membenarkan. Siapa yang Quran benarkan? Isi kandungan kitab suci yang pernah turun sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Yang ketiga, wa muhaiminan alaihi, Al-Quran dijadikan sebagai alat penguji otentitas, kevalidan, keaslian, originalitas dari kitab suci sebelumnya. Ya Bu? Bu? Jadi harusnya nih, kalau ada orang yang ngaku punya Taurat, ibu baca isinya, kandungannya sama dengan Taurat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau Al-Quran nyuruh kita beribadah hanya kepada Allah, isi Taurat harusnya seperti itu. Ya Bu? Kalau isi Al-Quran nyuruh kita beribadah kepada Allah, isi Zabur harusnya seperti itu, isi Injil harusnya seperti itu.
Injilnya nggak otentik, nggak benar itu, palsu. Udah kagak pakai aspal lagi. Kalau aspal kan asli, tapi kalau ini kagak asli, sudah pasti dijamin palsu. Fahkum bainahum, maka berhukumlah di antara kalian dengan menggunakan isi kandungan Al-Quran itu. Bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi', sama nih dengan ayat 18 surat Al-Jathiyah. Jangan kalian ngikutin ahwa'ahum, hawa nafsu, amma ja'aka minal haq, yang kemudian hawa nafsu itu pasti akan bertentangan dengan kebenaran. Jadi jangan ikutin hawa nafsu sehingga kemudian kita meninggalkan kebenaran, karena pasti hawa nafsu bertentangan dengan kebenaran. Kenapa hawa nafsu bertentangan dengan kebenaran? Karena kalau hawa nafsu mikirnya cuma dua, enak atau tidak enak, ya Bu. Sedangkan kalau kebenaran kagak ada urusan enak gak enak. Enak gak enak kan menurut kita. Sesungguhnya jadi enak juga kalau kita paham, ya Bu. Kalau udah saya bilang, nggak usah dibukunya berkurang. Gelasnya kosong tapi ininya berkurang. Nah, itu misteri. Untuk tahu jawabannya silakan dibuka di YouTube. Tadi udah secara langsung loh. Itulah ibu lagi ngaji masih bisa konsentrasi namanya. Ya karena wanita itu bisa pecah konsentrasinya. Siapa tadi ini? Oke Bu, lanjut. Itu lebih kan sambil masak, sambil ngapa-ngapain bisa. Iya. Karena otaknya wanita memang dibikin seperti itu. Kalau laki-laki fokus. Kemudian apa kata Allah? Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk setiap umat di antara kamu yaitu aturan dan jalan yang tepat. Nah, maka rumusnya Bu, halo Bu, ya. Syariat para nabi dan rasul itu boleh jadi berbeda, ya Bu. Isi syariat Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran dengan isi syariat Nabi Daud di dalam Zabur, Nabi Musa di dalam Taurat, Nabi Isa di dalam Injil bisa berbeda. Tapi kalau urusan akidah pasti sama. Ya Bu. Allah yang bilang setiap umat Allah jadikan syariat, aturan dan minhaj yang berbeda-beda. Kemudian apa? Walau syaa Allah, kalaulah Allah mau, kalaulah Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, maka manusia Allah bikin satu umat aja, semuanya beriman. Buat Allah mudah, Allah Tuhannya, Allah Al-Khaliq. Tetapi itu walakin akan tetapi sengaja Allah Subhanahu wa taala membagi manusia. Jadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sebagai apa? Liyabluwakum fima atakum. Menjadi ujian bagi kita manusia terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kuncinya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam melakukan kebaikan. Berlomba-lombalah dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ada kaidah fikihnya Bu. Apa kaidah fikihnya? Kaidah fikihnya itu tidak ada ithar dalam urusan ibadah. Apa itu ithar? Ithar itu mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Baik,
Dalam ibadah nggak boleh. Harus ngapain tadi? Fastabiqul khairat. Maksudnya gimana Ustaz? Contoh. Buat laki-laki, sholat terbaik yaitu berjamaah di masjid. Dan saf terbaik adalah depan, belakang ini. Maka nggak boleh saya laki-laki soalnya, nggak ibu-ibu contohnya. Nggak boleh saya ngelihat saf depan kosong, saya kasih ke orang, silakan. Namun harus berlomba-lomba, harus fastabiqul khairat. Karena kalau manusia tahu Bu, kita mau diundi untuk bisa mendapatkan saf terdepan. Ini kan kagak. Gimana mau dapat saf terdepan? Datangnya di pas komat. Bukan pas komat, pas komat baru jalan ke rumah. Padahal rumahnya di blok. Kayaknya kalau blok M udah taruh udah kali itu. Blok A pojok. Blok A pojok, blok B pojok. Nggak tahu pojok mana lah. Kalau rumahnya nempel sama mesinnya ya gampang. Ya, komat tinggal lagi. Jadi nggak boleh kok. Kalau urusan ibadah nggak boleh iftar, ya Bu. Halo Bu. Ada misalnya slot untuk kita infak sedekah. Ibu-ibu buat bikin Jumat berkah masih kurang 500.000 lagi. Jangan, silakan Bu Eli aja. Ya. Kalau belum, saya semuanya. Jangan malah kurang 400.000 ya. Taruh belakang saya sisanya. Kalau kurang saya. Jadi kalau urusan ibadah nggak boleh infak. Urusan ibadah harus fastabiqul. Baca Quran tadi dijatah satu orang satu ayat. Jangan ibu minta setengah ayat. Mana bisa ayat? Bisa maksudnya pas wakaf batuk atau pura-pura menggerakkan kacamata. Dan itu nempel kok. Oh ini yang minus harusnya yang plus. Misalnya, tapi ibu sini makan nggak ada yang begitu ya. Kalau bisa nambah kok, iya. Bu, satu ayat, enggak, emang setengah jus di rumah. Jadi kalau dalam urusan ibadah nggak boleh iftar. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah semua manusia akan kembali. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan nanti Allah akan mengungkap kepada kita, ya, menginformasikan apa yang dulu kita waktu di dunia ini pernah kita perselisih. Nah, dari 3 ayat yang sudah kita bahas ini, kira-kira atau kesimpulan ibu, apa yang dimaksud dengan syariat? What is the meaning of syariat? Jadi begini Bu, kalau dalam Islam untuk memahami sesuatu harus menggunakan 2 pendekatan. Pertama ada namanya pendekatan etimologi, lugah, atau pendekatan bahasa. Dan yang kedua
terminologi atau pendekatan istilah. Definisi secara bahasa untuk kita mudah memahami definisi secara istilah. Sehingga kalau kita sudah tahu suatu definisi berdasarkan istilah, maka definisi secara bahasa sudah tidak berlaku. Contoh, makna atau definisi sholat secara bahasa adalah adzikr. Apa arti adzikr? Mengingat Allah. Itu secara bahasa. Tapi ada definisi secara istilah. Sehingga nggak bisa setiap orang yang berzikir disebut sudah sholat. Ya Bu. Kalau setiap orang yang sholat pasti sudah berzikir, karena di dalam sholat ada zikir. Tapi kalau orang yang zikir belum tentu sudah sholat. Karena definisi sholat secara istilah adalah ibadah tertentu dengan niat, waktu, dan tata cara tertentu, baik perkataan, doa, maksudnya gerakan perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Maka nggak bisa ada orang nih baru ada, ibu ajak, yuk sholat yuk, sudah. Nah kapan sholatnya? Saya udah ikut Allah. Udah ikut, oh ya Allah, nyebut Allah, belum disebut sholat. Itu baru sholat secara bahasa. Karena disebut sholat tadi ada gerakan tertentu, ada bacaan tertentu, dimulai dengannya dan takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram karena sesudah ibu takbir ada yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Semua perkataan, semua perbuatan, semua amalan hati yang gak ada urusannya dengan sholat haram. Maka gak boleh ibu sambil sholat ngebalas WA, karena itu bukan gerakan sholat. Ya Bu, kalau garuk boleh, garuk kan darurat, situasi dan kondisi tertentu. Gara-gara gatal ibu kagak garuk, sholatnya khusyuk nggak? Nggak kagak. Ya Bu. Nah, makanya termasuk ketika ibu sholat, ibu ngantongin handphone, handphonenya bunyi, itu mengganggu kekhusyuan sholat. Maka apa yang harus dilakukan? Di reject, bukan diangkat. Sholatnya. Oh, nggak dijawab tapi di reject, jangan dibiarkan. Kalau ringtone-nya masih kayak ringtone dulu, Nokia itu jadul. Sekarang ada yang, woi teleponin, angkat, woi coba lagi sholat, ringtone-nya begitu. Ya Bu, ada yang suara anak kecil ketawa, ada suara anak kecil nangis, bahkan ada suara lagu. Kan gawat kalau nggak diangkat, kalau nggak di reject. Masa dalam sholat sampai satu album? Jadi diapain Bu? Nah sekarang yang mau kita bahas masalah syariat. Dari tadi saya berhenti nyambung. Pertama secara lughah. Maaf Ibu. Tidak. Yang kedua secara istilah. Jadi secara bahasa syariat artinya jalan, aturan atau peraturan.
Sedangkan secara istilah syariat terbagi menjadi dua. Ada istilah secara umum, ada istilah secara khusus. Secara umum, syariat artinya adalah din yang dibuat oleh Allah. Saya pakai kata din, tapi biar ibu gampang ya udah boleh pakai kata agama. Tapi mudah-mudahan maksudnya sama. Yang dimaksud din itu kan aturan komprehensif yang mengatur manusia, mulai dari dia melek mata sampai dia tidur kembali. Nah, aturan itu, din itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan dinul Islam. Ya, Bu? Bu. Dan semua din, semua aturan, semua agama yang dibuat oleh Allah, yang diturunkan kepada seluruh nabinya, itu namanya dinul Islam. Jadi kalau ditanya agamanya Nabi Adam apa? Islam. Agamanya Nabi Nuh apa? Islam. Agamanya Nabi Isa apa? Islam. Sehingga pengikut para nabi dan rasul itu semuanya disebut muslim. Ya, Bu? Jadi gak benar kalau disebut pengikutnya Nabi Uzair itu atau pengikutnya Nabi Musa itu Yahudi, pengikutnya Nabi Isa itu Nasrani, gitu. Yahudi dan Nasrani adalah pengikut para nabi yang mereka menyimpang. Ya, Bu? Kalau mereka nggak nyimpang, namanya mereka muslim. Dalilnya nanti ibu baca sendiri di rumah, surat Al-Hajj surat 22 ayat yang terakhir. Ayat terakhir itu ayat berapa? 78. Al-Hajj surat 22. Ayat berapa, Bu? Ya kan? Iya, orang surat itu cuma 78 ayat. Ternyata kalau ayat terakhir pasti ayat. Enggak, saya mau cek doang, takutnya Qurannya ada yang beda. Jangan serius-serius apa, Bu? Tegang banget ibu. Ya, benar kan? Jadi agama yang dibawa oleh semua nabi namanya Islam. Siapa yang bikin Islam itu? Allah. Ya, Bu. Maka pengikutnya disebut muslim. Jadi aslinya orang Islam itu bukan cuma pengikutnya Nabi Muhammad. Oke, jadi ini definisi syariat secara umum, yaitu dinullah, agama Allah yang Allah buat, yang di dalamnya mencakup ada 3: akidah, syariat, dan akhlak. Muamalah masuk syariat. Jadi syariat itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah disebutnya ibadah, hablum minannas disebutnya muamalah. Padahal dua-duanya sama tuh. Orang Islam bermuamalah dapat pahala bernilai ibadah. Itu definisi syariat secara umum. Sedangkan secara khusus
Yang dimaksud dengan syariat adalah peraturan yang Allah buat, peraturan yang Allah buat untuk umatnya, berupa hukum-hukum perintah dan larangan atau halal dan haram. Jadi secara definisi umum syariat itu adalah din. Dan din itu isinya akidah, ibadah atau muamalah dan akhlak. Ya, Bu. Sedangkan secara khusus syariat itu isinya adalah undang-undangnya Allah. Berarti isinya masalah halal atau halal. Nah, maka para nabi dan rasul secara akidah bisa sama, secara akidah pasti sama, Bu. Yaitu isinya mengajak manusia beribadah kepada Allah atau bertauhid. Tapi secara hukum halal haram, tentang undang-undang, tentang ibadah dan muamalah, masing-masing nabi dan rasul punya syariat sendiri-sendiri. Likulli ummatin syir'ata wa minhaja. Setiap umat punya syariat, punya manhaj sendiri. Contoh, tata cara sholatnya berbeda. Kewajiban sholatnya sama, tapi caranya, waktunya, isi doanya berbeda antara nabi yang satu dengan nabi dan rasul yang lain. Puasanya sama, Bu. Seluruh nabi dan rasul diwajibkan berpuasa sebagaimana ayatnya kutiba alaikumusiyam. Tapi cara puasanya beda-beda. Ada nabi yang puasanya kagak boleh ngomong. Ibu-ibu kalau dilarang makan minum sama dilarang ngomong, kira-kira mana yang lurus? Ya, Bu. Maka bersyukur itu. Coba kalau ibu puasanya dilarang ngomong, maka lakban ya. Lakbannya masih bisa kebelah. Ya, Bu. Bu. Untungnya syariat Nabi Muhammad kita disuruh puasanya tidak makan, tidak minum. Ya, Bu ya. Dan kita pun cuma 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Dan itu pun cuma dari beduk subuh sampai beduk. Kalau Nabi Daud 24 jam. Hari ini puasa, besok lagi, besok lagi. Dan sekarang kita kalau mau ngikutin puasa Nabi Daud pun kagak begitu.
Yang kita ikuti cuma selang-selingnya, tapi puasanya tetap cuma sampai ya Bu. Jadi Musa, syariatnya Nabi Musa kalau ibu baca di surah Al-Baqarah itu, bertaubatnya orang-orang Yahudi orang Bani Israel itu disuruh bunuh diri. Fakturu anfusakum. Jadi kalau kamu benar kata Allah kamu itu bertobat, bunuh diri kamu sendiri. Enggak ada yang mau. Karena emang asli orang Bani Israel itu apa? Ngeyel. Ya Bu, asal ngeyel. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad, boleh ya kita bunuh diri? Tidak boleh. Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Bahkan Imam Malik mengkategorikan orang yang bunuh diri keluar dari Islam. Serem kan? Tapi sekarang kita beribu. Sekarang tren bunuh diri itu meningkat. Dan yang bunuh diri bukan cuma ibu-ibu. Ya kan? Coba, belum lama di Tambun itu anak SMP menabrakkan dirinya ke kereta. Ini tahu kan di beritanya? Enggak berita beras tuh ya? Sembako. Iya Bu. Itu sebelum meninggal masih sempat nulis surat. Siapa yang ngajarin? Karena tontonan tuh. Sinetron. Sinetron 4 drakor. Masalahnya begini, kalau kayak Cina, Jepang, mereka kan punya pemahaman reinkarnasi. Jadi buat mereka bunuh diri mah biasa. Kalau dia merasa hidup di kehidupan sekarang gak bahagia, saya bunuh diri lagi. Nanti saya memperbaiki di kehidupan yang berikutnya. Sedangkan kalau kita umat Islam meyakini kita hidup berapa kali Bu? Hidup berapa kali? Ayo, hidup berapa kali Bu? 1, 2, 3. Nggak ada yang lebih banyak. Terus mati berapa kali? Coba Bu izin dulu. Kapan kita hidup 3 kali Bu? 1. Entar dulu ngapu. Bu izin dulu 3. 1 Bu izin kapan hidup? Kan kita sebelum ketika kita ini kan Hidup 3 kali, matinya berapa kali? Mati cuma 2 kali, hidupnya 3. 2 kali. Ibu mau berapa kali? Surat Al-Baqarah Bu. Kaifa takfuruna billahi. Begitu masih kurang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kalian bisa ikat kepada Allah sebelumnya kalian dulunya mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian kita dimatiin lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian kita dihidupkan kembali. Jadi mati berapa kali? Hidup berapa kali? Kelebihan tidak? Kelebihan dosis. Al-Baqarah berapa kali? Alam masih depan, belum sampai 30. Kenapa Bu? Sekali seumur hidup. Terus kapan ada penjelasan hidupnya sekali? Yang sekali seumur itu kan perbuatannya, hidupnya masa belum ketemu di pojok kiri bawah. Atasnya itu wabasyiril ladina amanu.
Ayat 28. Jangan Bu, pojok kiri bawah kan? Atasnya bawa syirik lagi dengan amanu kan? Oke, jadi yang disebut syariat adalah aturan yang Allah buat untuk manusia. Sekarang pertanyaan saya, kalau Allah yang bikin aturan, kira-kira aturan itu baik atau buruk? Benar atau salah? Pasti benar, pasti baik. Tapi sayangnya tadi di dua ayat nih, ayat 18 surat Al-Jathiyah, ayat 48 surat Al-Maidah, banyak manusia itu yang mengikuti hawa nafsu, nggak mau ngikutin aturan Allah. Contoh nih, kata Nabi SAW, kata Rasulullah, ilmu yang paling pertama hilang di dunia ini dicabut oleh Allah karena manusia nggak mau belajar dan tidak mau mengamalkannya. Padahal dia masuk kategori setengah dari ilmu, yaitu ilmu faraid. Apa ilmu faraid? Ilmu waris. Yang menentukan lu, si A dapat setengah, si B dapat 1/4, si C dapat 1/6, dapat 2/3, dapat 1/8, dapat asobah. Itu Allah. Allah langsung yang nentuin. Di mana? Di Al-Quran. Suratnya surat An-Nisa. Data. What is the meaning of data? Jelas. Kalau bahasa Jawanya cepok. Jelas. Tapi siapa yang nggak mau mengamalkan ilmu itu? Kita orang Islam nggak mau pakai warisan. Udah nggak usah pakai bagi-bagi aja bagi rata. Padahal kalau Allah yang mengatur, mungkin nggak aturan Allah tadi. Tapi bagian yang Allah tentuin nggak sama, Ustaz. Memang nggak sama. Pertanyaannya, apakah sama identik dengan adil? Tidak. Apakah adil identik dengan sama? Tidak. Ibu punya anak 3 SD, SMP, SMA. Semuanya tiap hari sekolah ibu kasih jajan sama 10.000. Yang SD yes, yang SMP nangis, yang SMA pingsan. Nah 10.000. Ya Bu, sama tapi nggak adil. Maka ketika Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 11, lidzakari mithlu hadzil unsayyain, bagian anak laki-laki 2, bagian anak perempuan 1. Ih, kok nggak adil? Siapa yang berani bilang nggak adil? Tidak sama, tapi pasti adil. Kenapa? Orang-orang yang nentuin. Kalau ibu tahu asbabun nuzulnya ayat itu, nanti ibu baca lagi surat Al-Baqarah 240 ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus, makhluk yang namanya wanita di Arab Saudi itu, satu, dia nggak dapat warisan. Bahkan dia adalah yang diwariskan. Apa diwariskan? Istri, misalnya ini, jangan sampai jadi viral. Saya cuma bilang misalnya istri saya 4. Dia bilang amin juga. Misal ini ibu Pama terlalu lagi. Hah? Ikhlas ibu. Ibu ikhlas istri saya ada. Tapi kadang ada bu yang lucu. Istri ustadznya ikhlas, jamaahnya kagak ikhlas. Udah nggak usah diceritain sedih. Nah iya, istri ustadznya ikhlas poligami, jamaahnya kagak ikhlas. Aneh bu. Udah ini nggak mau ngomong gitu. Ini contoh. Jadi kalau dulu ketika misalnya saya meninggal, istri-istri saya selain yang pertama itu diwariskan. Bahkan istri saya pertama pun diwariskan. Diwariskannya buat siapa? Satu, bisa buat anak saya, atau orang yang punya
ikatan perjanjian sama saya. Jadi kalau dulu sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Islam datang, waris itu bisa dibagi salah satunya karena ada ikatan perjanjian. Misalnya saya sama Pak Haji Atang best friend misalnya. Terus kami jadi setia. Siapa di antara kami yang meninggal duluan, maka yang masih hidup menjadi ahli warisnya. Itu begitu dulu sebelum Islam datang. Maka ketika Islam datang, dirubah. Warisan itu syarat orang mewarisi satu din, sama-sama seagama. Kecuali anaknya Islam, bapaknya non Muslim, dia boleh dapat. Seperti misalnya Ustaz Felicia, beliaunya kan Islam, bapaknya non Muslim, dia bisa dapat warisan dari bapaknya. Tapi kalau Ustaz Felicia yang meninggal duluan, bapaknya tidak berhak dapat warisan dari Ustaz Felicia. Kenapa? Karena beda server, beda agama, beda kita. Yang kedua, hubungan pernikahan. Suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Dan yang ketiga adalah hubungan darah, nasab. Nah yang keempat yaitu wala, perbudakan. Jadi kalau dulu, kayak misalnya dulu Bilal bin Rabah kan budak tuh, dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq, lalu sama Abu Bakar As-Siddiq dibebaskan, maka Abu Bakar As-Siddiq jadi ahli warisnya Bilal. Kalau Bilal meninggal, beliau berhak dapat waris. Tapi kalau Abu Bakar yang meninggal, Bilal nggak berhak dapat waris. Nah sekarang kan udah nggak ada perbudakan. Tuh. Jadi kalau dulu wanita buru-buru dapat warisan, malah dia makanya sebelum Nabi Muhammad datang tuh, orang Arab dulu, kalau suaminya meninggal, istrinya kabur. Kenapa kabur? Masa istri kedua, ketiga, dan keempat dimiliki oleh anak dari istri pertama? Kalau udah jadi milik anak istri pertama, kan gak mungkin lah dia mau sama, kecuali masih cantik kali ya, masih muda. Maka jadi budak. Istri ayahnya itu jadi budak. Kalau jadi budak dia kan kayak barang, boleh dijual, boleh diambil. Makanya dulu sebelum Islam datang, ketika suami meninggal, banyak istri yang pada kabur, takut. Tapi ketika Islam datang, itu tidak terjadi. Ibu boleh pilih, boleh tetap tinggal di rumah peninggalan suami, atau boleh pulang ke rumah orang tua kalau masih ada. Ya Bu, kalau orang tua ibu masih ada, boleh. Dan ibu berhak dapat waris. Berapa istri dapat warisan dari suami? Kalau tidak ada anak, 1/4. Kalau ada anak dapat 1/8. Itu aturan. Di kita kan gak begitu sekarang. Seringnya kejadian begini. Suami meninggal, ayah meninggal, ibu masih hidup, maka harapannya gak dibagi dulu. Ketika ada anak nuntut, emaknya marah, gua masih hidup mau bagi warisan. Ada anak nuntutnya warisan dari. Dan harusnya Bu, harusnya nih, kalau di negara-negara Arab atau negara Islam yang lain, ketika itu terjadi, pengadilan agama langsung yang ngurus. Jadi proaktif. Kalau pengadilan agama itu kan tidak proaktif. Kalau diminta baru turun. Kalau nggak ada nggak ngatur, dia ngurus. Nah, jadi akhirnya apa? Ditunda pembagian waris. Sampai kapan? Sampai ibunya meninggal. Lah yang jadi masalah sebelum meninggal, ibunya nikah lagi, ya kan? Berarti punya bapak sambung. Nah ketika punya bapak sambung, gak taunya meninggal duluan, ibunya campur. Jadi dari itu, makanya kita di Indonesia kalau bahas waris pasti kagak ada yang redes. Kenapa? Karena memang dari awal niatnya udah gak mau ngikutin syariat Allah sih. Ada yang begini,
Saya mah biar nanti pas bagi waris nggak terjadi keributan, harta waris saya bagi dua. Salahnya Bu, orang yang begini nih salahnya dua. Pertama, dia udah sekutu sama Allah, seolah-olah kalau membagi waris itu pasti terjadi cekcok. Padahal kalau ngikutin hukum Allah harusnya tidak. Yang kedua, yang namanya harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Jadi kalau bapaknya masih hidup, anaknya dipanggil, ya biar besok lupa dekat berantem, bapak bagi waris sebelum bapak mati. No, apartemen Sumarekon 3 lantai buat kakak, kontrakan 7 pintu buat anak nomor 2, terus sawah di Babelan buat anak nomor 3. Itu bukan waris, itu namanya hibah atau hadiah. Ya Bu? Kenapa Bu tadi kalau nggak punya harta? Utang. Utang dibagi Bu. Kalau si mayit meninggalkan utang, siapa yang berhak, apa yang punya kewajiban membayar utangnya? Makanya jangan mikir warisan itu duit dong, utang juga. Kalau giliran bagian duit, perempuan maju dah. Ya Bu, masa perempuan dapatnya 1? Coba giliran, oke mau 2, utang nih. Ayo. Tahu deh. Jadi ini syariat Allah itu urusan halal. Urusan halal. Kita nggak mau pakai hukum Allah. Makanya udahlah suka sama suka. Padahal nggak mungkin suka sama suka. Di mana-mana kalau yang ngatur manusia pasti yang bikin aturan punya tendensi dong. Ya Bu, saya guru, saya bikin aturan. Aturan buat siapa? Buat murid lah, guru. Ya enggak dong. Anak-anak wajib pakai sepatu hitam. Yang pakai sepatu hitam siapa? Gurunya? Nyeker. Tapi kalau Allah bikin aturan, Allah kan nggak butuh kita. Ini sampai sini dulu nih, memahami yang namanya syariat. Oke. Jadi syariat itu aturan halal yang memang dari para nabi dan rasul masing-masing berbeda. Makanya jangan aneh kalau melihat ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Karena Nabi Musa kan rasul, Nabi Khidir rasul, masing-masing punya syariat. Tapi Nabi Musa pengen belajar sama Nabi Khidir, makanya disyarati sama Nabi Khidir, boleh belajar sama saya. Syarat ke-1, ojo takon. Apa ini? Kurang jawabannya? Hah? Jawa kan Bu? Jawa Barat. Dilarang nanya, nggak boleh nanya. Udah ikutin aja mau belajar. Tapi namanya manusia Bu, rasa curiosity-nya tinggi. Itu kalau bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa ibu-ibunya kepo. Sampai sini dulu saya persilakan. Yang bingung, yang mau nanya. Ya, silakan. Itu terkait ilmu gaib atau ilmu itu kan Islam pertama kali dicabut ya. Iya. Karena umat Islam itu sendiri tidak mengamalkannya. Kalau terkait yang tadi mengenai waris tadi kan kalau anak laki-laki itu kan dapat 2/3 ya Ustaz. 2/3. Berapa tadi Ustaz? 2. 2 bagian ya. 2 bagian. Bagaimana kalau dalam kasus tersebut anak laki-lakinya itu tidak mau menerima gitu Ustaz? Jika diberikan kepada saudara perempuannya, Ya. apakah tetap dilaksanakan Ya. hukum waris tadi? Dalam ilmu faraid itu disebut dengan takharruj. Takharruj itu orang yang merupakan dzawil furud atau ahli waris dan dia jelas dapat bagian warisnya berapa
sudah sampai tahu nominalnya berapa, lalu dia ikhlaskan. Misalnya, karena saya anak pertama, saya sudah misalnya dianggap sudah sukses, terus saya misalnya melihat adik-adik saya masih butuh, ya sudah, ini bagian saya dibagi buat kalian. Boleh. Tapi yang penting udah apa dulu? Udah jelas dulu bagiannya, udah tahu dulu, udah dibagi dulu. Urusan mau terima atau tidak belakang. Kayak ibu datang ke acara, ya bu, dibagi besek satu-satu. Kalau udah nyampe ke tangan ibu, terserah. Mau ibu bawa pulang, silakan. Mau dikasih ke saya juga, saya nggak mau nolak. Yang penting tahu dulu nih haknya. Nah, yang terjadi sekarang kan nggak begitu bu. Kita belum tahu bagiannya masing-masing. Kita udah disuruh kumpul sama yang paling berpengaruh, yang paling dominan. Kan belum tentu yang paling dominan yang tua bu. Yang paling dominan biasanya yang paling berani kan. Udah, biar kita nggak ribut, bagi rata. Padahal kan rata belum tentu adil. Ya bu. Belum nanti ada permasalahan, ada goroy, ada arot, ada aun, dan sebagainya. Allah. Ya, salam. Ini kalau masalah kan orang tua laki-laki yang meninggal dan orang tua perempuan, terus ya anaknya dibagi kan, ini anak-anak. Udah dibagi hadiah. Tapi masih ada lagi anak-anak. Oh ya pasti. Terus ada rumah, ada ibu itu dikasihnya ke cucu, boleh nggak kayak gitu? Ya. Karena dia Kalau nenek memberi sesuatu selama dia masih hidup kepada siapapun, itu namanya hadiah. Kalau yang namanya hadiah, terserah yang mau ngasih hadiah. Ya bu, terserah bu. Jangan ke cucu, ngasih ke saya aja boleh. Kan itu haknya. Akan tetapi sebagai orang tua, tentu kita harus punya pertimbangan yang disebut dengan bijaksana. Ya bu, bijaksana dan bijak sini. Kesana mesti bijak, kesini juga mesti bijak. Jadi jangan sampai ada anak atau cucu yang merasa dua terus dibagi, itu jadi musik, jadi sholat, jadi masalah. Jadi bijak, meskipun itu terserah, seperti itu. Ya bu ya. Jadi kalau harta waris itu definisinya adalah harta peninggalan si mayit sesudah selesai. Selesai apanya bu? Kan begini, ketika orang meninggal ada tirkah. Tirkah itu harta secara keseluruhan. Apa aja nih? Rumah. Maka rumah nanti ditaksir nilainya berapa M. Punya mobil, seluruhnya udah komplit, misalnya terkumpul 5 M tirkahnya. Belum tentu 5 M itu jadi harta waris. Dicek dulu, punya utang nggak? Nggak ada, aman. Ada nggak yang punya piutang? Orang yang punya utang sama almarhum itu dimasukin. Berikutnya pengurusan jenazah. Kalau nggak ada orang lain atau keluarga yang menanggung, boleh diambil dari harta si mayit. Pengurusan jenazah, termasuk pengurusan jenazah sampai pemakaman bu. Kalau mau dimakaminya di perwira, yang paling depan 6 juta. Tapi kalau sampainya ke San Diego Hills, ayo, ada yang mulai dari berapa? 200 juta sampai hampir 1 M. Ya, yang ada AC-nya, view-nya danau. Enak banget. Nah, begitu bu ya. Allah. Baik, sebagai mukadimah kita coba dulu. Nah nanti insya Allah bulan depan kita akan bahas. Kan sering banyak orang yang salah paham, gagal paham, atau tidak paham, bahkan pemahamannya salah terhadap syariat Islam. Sehingga banyak orang yang punya slogan Islam yes, syariat Islam no. Kan aneh. Nah, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Baik,
Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada kepada Rasulnya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan dan mengabulkan seluruh apa yang menjadi hajat kita. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashqa' wa min nafsin la tastaqim wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana